Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Ma'arif NU Benjeng, yang kami hormati juga dari jajaran guru pengajar SMA Ma'arif NU Benjeng, serta yang kami hormati para rekan dan juga rekan kita, siswa-siswi peserta MPLS tahun 2020. Pada siang hari ini kita bersama-sama untuk belajar dalam tema yaitu peran pemuda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama dalam belajar daring pada siang hari ini. Yang kedua kalinya salam mengucapkan pada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa mengenal hak dan mana yang batil. Ya rekan dan sekalian, pada kali ini kita belajar berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, dan di mana tahun lalu kita bisa bersama-sama interaksi dengan tatap muka untuk belajar bersama-sama. Tapi saat ini kita masih bisa dengan mengadakan dengan daring, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, khususnya di SMA Ma'arif NU Benjeng. Ya rekan dan juga sekalian, terkait dengan materi yang disampaikan pada materi kali ini, yaitu tentang peran pemuda dan juga kepemimpinan, di mana nanti kita sebagai pemuda, pelajar ini harus mampu untuk menjadi garda depan yang menjadi pelajar penerus bangsa. Ketika nanti kita menjadi sebuah penerus pemimpin bangsa ini adalah dimulai dari kita proses awal kita belajar saat ini. Ketika kita punya kemauan dalam belajar, insya Allah nanti akan ada sebuah kemanfaatan di masa depan. Ya, saat ini saya mengenalkan diri, ya. Nama saya Abdul Latif, dan sebelah saya yaitu rekan kita Faiza. Ini yang nanti akan menyampaikan terkait dengan materi yang akan diangkat pada siang hari ini, yaitu rekan kita Faiza. Materi depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian atau para peserta MPLS yang sekarang mungkin di rumah rebahan mendengarkan dan melihat kita menyampaikan materi, semoga kalian tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat meskipun daring, tapi kita tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, tetap berjuang dan tetap bertakwa. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam materi ini, yaitu tentang peran pemuda serta leadership atau kepemimpinan. Nah, pasti kalian tahu pemuda itu apa dan siapa. Kalau kita bicara pemuda itu siapa, kita adalah pemuda. Kalau pemuda itu apa? Pemuda adalah individu yang secara fisiknya itu sedang mengalami perkembangan emosional atau perkembangan secara fisik atau mental. Nah, kita semua adalah pemuda. Membahas tentang peran pemuda. Apa sih tugas seorang pemuda itu? Tugas yang dilakukan seorang pemuda saat ini. Kalau zaman dahulu para pemuda itu berjuang melawan para penjajah, itu berjuang
rata-rata sama dengan pelajar, yaitu belajar. Tapi tidak melulu semua pemuda itu belajar. Yang pertama adalah pemuda itu seorang agen of change atau agen perubahan. Di mana agen perubahan? Agen perubahan itu kita itu sebagai penyalur perubahan yang ada di masyarakat, sebagai pendobrak, sebagai pencetus dan lain sebagainya. Nah, agen perubahan apa yang dirubah? Mulai dari struktur, sistem, dan semua tatanan sosial yang dari masyarakat dari sesuatu yang sederhana menuju sesuatu yang kompleks. Itu yang harus dirubah. Yang kedua adalah agen of development atau melakukan pembangunan di segala bidang, melakukan perubahan di segala bidang. Nah, kalian adalah pelajar. Pelajar itu tugasnya belajar. Perubahan itu dimulai dari, kalau pelajar itu perubahannya dimulai dari dirinya sendiri. Yang awalnya malas menjadi rajin. Yang awalnya suka rebahan sekarang menjadi mengikuti semua kegiatan. Nah, terus yang ketiga adalah agen of modernization atau agen dalam modernisasi atau agen pelopor dalam kehidupan modernisasi dan globalisasi. Nah, kalau kita membahas sekarang ini dari agen perubahan dengan agen modernisasi ini agak ada hubungannya. Kalau saya melogikanya seperti ini, selama 3 bulan yang lalu kita itu kayaknya rebahan, dan sekarang new normal, ada sedikit kebebasan yang diterapkan dan yang dilakukan. Jadi kita itu harus berubah. Yang dulunya rebahan saat pandemi dan sekarang new normal menjadi produktif, lebih sedikit produktif, meskipun tidak sepenuhnya kita produktif seperti yang dilakukan saat ini. Nah, yang keempat adalah mempunyai semangat perjuangan. Nah, kita itu harus mempunyai semangat. Seperti yang saya katakan tadi, daring ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Nah, belajar itu termasuk juga perjuangan. Perjuangan dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, mendapatkan barokah, dan menjadi yang lebih baik. Yang kelima adalah membangun pendidikan. Kalau sebetulnya kita itu perannya itu bukan membangun pendidikan ini, itu ada tugasnya sendiri. Kita sebagai pelajar, kita masih pelajar, pemuda yang belajar. Jadi perannya itu ya belajar, mencari pengalaman, mencari jati diri untuk masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, maka ku cabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air, maka akan ku guncangkan dunia. Nah, itu yang dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kita hanya butuh 10 pemuda saat itu untuk mengguncangkan dunia. Nah, yang selanjutnya ada tambahan dari rekan Julatif. Terima kasih ya rekan kita Pak Iza. Ya, terkait dengan menyambung terkait dengan apa yang disampaikan rekan Pak Iza, saya lanjut, yaitu terkait dengan tadi peran pemuda bagi generasi bangsa. Jadi membahas terkait karakter pemuda yang membuat Indonesia lebih maju. Apa saja
Itu yang pertama yaitu cinta tanah air, hubul watan minal iman, cintai negaramu. Nah, apa sama dengan. Terus yang kedua yaitu kritis terhadap situasi yang ada. Nah, kritis bagi situasi yang ada ya ketika kita bisa mengacu kepada pandemi saat ini, COVID saat ini, kita harus mampu bisa berbuat apa terkait dengan, bisa berpikir seperti apa terkait dengan situasi pandemi saat ini, normal. Kita harus saat ini itu kritis terhadap situasi, berpikir meskipun di rumah ini kita mampu untuk membuat karya apa, mampu belajar apa, membaca buku dan sebagainya, ini yang harus kita pikirkan. Terus mindset positif berpikir, yaitu kita harus berpikir positif meskipun di rumah. Jangan ada kata ketika kita menjadi malas, nah, ini yang salah. Kita harus mindset positif. Terus selanjutnya yaitu mau bertindak nyata. Bertindak nyata ketika kita hanya sebatas terfikirkan di pikiran tapi tidak ada nyata. Ini yang dikatakan yaitu belum matang saat berpikir. Ini kita harus matangkan juga saat ini ketika kita berpikir secara nyata, relasi nyata. Terus selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu senang menularkan sikap positif pada lingkungan sekitar. Nah ini yang perlu, kita ini saling bekerjasama. Kita di organisasi itu khususnya ya, saling bertukar pikiran, saling belajar bersama gitu. Terkait dengan kondisi saat ini, kita ini mampu belajar online gitu. Kita di IPNU juga sering melakukan live juga, itu kan menularkan ilmu-ilmu yang positif bagi kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan santri ya, karena kita kan pelajar, santri dan mahasiswa di pendidikan ya. Terus mau belajar lah ini terkait dengan agenda-agenda kita, kemarin juga kita sudah melaksanakan daring dan sebagainya. Ya ini ketika kita sudah menerapkan dan menyodorkan ini adalah ilmu yang manfaat, ini yang semoga bermanfaat dan sebagainya. Tapi ketika tidak ada kemauan, ketika mau belajar dari pelajarnya sendiri, nah ini yang harus bersama-sama. Ketika maunya belajar ini, yang mau dulu, harus, niat harus dikuatkan untuk belajar bersama-sama. Nah ini selanjutnya ini ada kutipan ayat ya. Banul yaum rijalul qadir. Ini artinya remaja pada saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maksudnya remaja saat ini adalah pemimpin di masa depan, ini adalah nyata. Ketika kita saat ini mampu belajar sepenuhnya, nanti ketika kita dewasa nanti semua itu akan mengalir dengan keadaan yang saat ini kita miliki, dengan nanti menjadi pemimpin dan sebagainya. Paling tidak memimpin keluarga ya. Ya, ini juga ada kutipan dari B.J. Habibie, ya, Presiden. Hanya anak muda sendirilah yang bisa diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengarahkan dari bangsa lain. Ini dari pemudanya sendiri. Ketika pemuda saat ini mampu bergerak secara secara kreatif, secara produktif. Nah ini yang nanti menjadikan Indonesia ini bermaju. Dan juga kita nanti ini akan menghadapi generasi emas. Generasi emas. Di mana generasi emas ini yaitu nanti kemarin saya baca-baca yaitu tahun 2030-2045. Nah, ini yang menjadikan generasi emas ini. Generasi gold, generasi emas. Nah ini sebagai pelajar saat ini harus menjadi sebuah motor penggeraknya. Ketika tidak mulai dari sini, kapan lagi bisa akan maju? Nah ini yang perlu pemuda ya, generasi Z, generasi masa depan ini harus bisa lebih maju. Nah, rekan dan juga sekalian, terkait dengan peran pemuda bagi bangsa ini sangat luar biasa. Dimana nanti ketika sama yang tidak mulai dari awal, mulai saat ini, marilah kita mulai dari awal. Seperti rekan dan juga sekalian ya, di sini juga sudah terbentuk pimpinan komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, SMA Ma'arif Al-Munjai. Nah ini bisa gabung dengan kita, belajar bersama-sama
belajar berjuang bertakwa untuk masa depan bangsa dan masa depan kita juga. Ini alhamdulillah saat ini sudah terbentuk, jadi nanti ketika sudah normal masuk seperti biasa kita bisa gabung bersama-sama. Tapi meskipun saat ini normal masih bisa gabung, bisa dilihat di akun kita Instagram @PAC Ibnu Bunjeng ya, di FB juga tadi IG juga bisa dilihat di sana konten kita, agenda-agenda kita, live dan sebagaimana. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, itu ya. Ya mungkin ada tambahan dari Anda Faiza tentang kepemimpinan Ibu zaman tentang kepemimpinan. Nah, di mana pemimpin ini adalah sebuah pelayan sebenarnya. Nah, pemimpin saat ini yang mampu saya sampaikan yaitu terkait dengan pemimpin adalah suatu pelayan, di mana pelayan ini harus mampu mengayomi bagi anggotanya, melayani berbagai macam kondisi dan sebagainya. Pelayan bukan pemimpin ketika menjadi pelajar saat ini bukan mampu menyuruh yang lain, tapi mampu untuk melayani yang lain. Ini terbalik ketika mengindikasi pemimpin adalah orang yang selalu bisa menyuruh-nyuruh, itu salah sebenarnya. Malah menjadi pemimpin adalah pelayan bagi anggotanya. Ini yang harus kita pikirkan. Ada yang berambisi menjadi ketua, ini yang menjadikan terkait dengan keadaan yang tidak baik. Tapi gaya bungkiri, ketika kebenaran ini menjadi ketua baik, tapi ketika nanti menjadi pemimpin yang menjadi keburukan itu yang baik. Nah, untuk kalangan pelajar perspektif pemimpin ini bagaimana? Pelajar harus menjadi pemimpin masa depan. Tapi pemimpin itu yang bagaimana? Pemimpin masa depan yaitu harus mampu belajar saat ini, bukan bermalas-malasan. Tidak ada pemimpin yang instan, tidak ada pemimpin yang seperti kita membuat mie rebus. Nah, bukan seperti itu. Tapi semua itu harus mengalami, harus ada tempaan, harus ada berbagai macam masalah dan sebagainya, harus menyimpulkan seperti itu. Ya, mungkin itu ya terkait dengan perspektif pemimpin. Ya, mungkin ada tambahan. Ya, waktunya singkat gini. Kita tidak bisa berleluasa, tapi jangan berkecil hati. Kita mari semangat bersama-sama meskipun daring saja. Itu ya rekan-rekan sekalian. Saya menutup tadi ya. Saya buka ya menutup. Ya rekan dan rekan sekalian, pada kali ini saya ucapkan juga selamat kepada rekan dan rekan sekalian yang saat ini menjadi siswa SMA Ma'arif Bunjeng, dan juga salam dari kami, salam berjuta, salam belajar berjuang bertakwa. Jangan lupa nanti ketika sudah masuk di dalam sekolah, mari gabung bersama kita untuk belajar berjuang bertakwa untuk masa depan kita dan masa depan bangsa, dan juga khususnya untuk ulama, karena kita adalah warga Nahdliyin. Semoga kita mendapatkan barokah para muassis Nahdlatul Ulama. Itu saja dari kami, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.